Sabar ya. Oke, eh, selamat siang semuanya. Hari ini kita kembali lagi kuliah ya untuk mata kuliah Pelestarian Lanskap Sejarah dan Budaya. Hari ini adalah minggu keempat ya. Dalam minggu keempat ini kita akan membahas eh, terkait aspek legal ya, aspek legal dalam pelestarian lanskap sejarah dan budaya. Minggu lalu kita sudah belajar yang namanya konsep pelestarian, ya. Masih ingat nggak minggu lalu yang Ibu sampaikan? Ya. Masih Bu. Nah, itu tolong nanti dipelajari lagi. Hari ini kita membahas aspek legal terkait dengan peraturan undang-undang uh, yang menyangkut cagar budaya. Nah, di Indonesia undang-undangnya tertuang dalam pasal berapa, ayat berapa, dan tahun berapa. Oke. Nah, di dalam Undang-Undang Cagar Budaya yaitu nomor 11 tahun 2010 ya baru diresmikan itu sekitar pada tahun 2010 ya. Tepatnya pada tanggal 24 November. Anda bisa cek di website pariwisata juga ada. Nah, undang-undang ini dicatatkan dalam lembaran negara ya nomor 130 dan tambahan lembaran nomor 5168 di mana di dalamnya tertuang untuk melindungi warisan budaya atau sejarah. Nah, ini perlu menjadi apa ya? Pedoman Anda ketika nanti Anda ingin penelitian, Anda ingin melakukan semacam perencanaan, pengelolaan atau desain gitu ya. Kalau terkait lanskap yang mengandung eh, sejarah dan budaya. Nah, patokan kita adalah ya khususnya di Indonesia yaitu Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Nah, sebelumnya terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang benda cagar budaya. Nah, tapi memang setiap undang-undang itu ada masanya. Nah, ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 berlangsungnya hanya 18 tahun dan telah banyak menetapkan berbagai jenis cagar budaya, ada semacam monumen ordonantinya nomor 19 tahun 931, kemudian ada monumen ordonanti nomor 21 tahun 1934, ini sudah cukup lama ya. Nah, sampai saat ini kita 2020-2021 Undang-Undang Cagar Budaya masih tetap sama gitu ya, di mana banyak kendala sebenarnya dalam menerapkannya ya. Untuk Anda kalau mau misalnya penelitian ya, salah satu contoh di mana Anda harus izin atau Anda mendapatkan informasi terkait area Anda, tapak Anda, wilayah Anda atau kawasan Anda yang mengandung sejarah atau budaya, maka paling tidak Anda harus ke dinas, pada umumnya di Indonesia ke dinas ya, di mana pada dinas tersebut Anda bisa mendapatkan dokumen-dokumen yang lama maupun yang baru ya terkait dengan lokasi yang Anda ingin cari tahu atau informasi apa saja yang menjadi data Anda di dalam penelitian. Jadi memang eh, undang-undang ini sangat penting ya ketika Anda nanti mengidentifikasi, menganalisis di dalam menentukan kawasan atau lanskap yang akan dilakukan penelitian ini ataupun yang dikerjakan yang akan dikembangkan apakah masuk kategori apa di dalam pelestariannya gitu ya. Oke. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 nanti Anda bisa buka di web resmi itu ada. Nah, di dalam undang-undang ini ada beberapa komponen yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama, ketentuan umum apa itu atau terkait dengan definisi atau pengertian. Kemudian asas atau tujuan, ruang lingkupnya ya, batasannya, kemudian kriteria cagar budaya. Kemudian pemilikan dan penguasaan. Nah, pemiliknya siapa ini? Swasta kah atau pemerintah? Gitu ya. Kemudian penemuannya dan pencariannya,
kemudian ada register nasional secara cagar budaya, kemudian ada pelestariannya, bentuk pelestariannya seperti apa, kemudian ada tugas dan wewenang siapa gitu ya, pendanaannya didanai oleh siapa, kemudian pengawasan dan penyidikan, kemudian ketentuan pidana. Jadi ketika Anda merusak atau menghilangkan apalagi mencuri, makanya pada umumnya di negara-negara maju termasuk Indonesia juga walaupun negara berkembang, ya suatu negara berkembang itu yang Ibu perhatikan ya selama Ibu di luar negeri dulu, bahwa benda-benda mereka yang mengandung nilai sejarah atau budaya itu mereka museumkan ya, dan di kota tersebut atau negara tersebut banyak sekali yang namanya apa ya, tempat museum ya, satu gedung memang yang dikhususkan untuk menyimpan barang-barang berharga yang memiliki nilai baik sejarah maupun budaya. Nah, di Indonesia jarang sekali gitu ya. Dan mungkin memang karena negara-negara maju telah lebih memahami, menghargai apa yang mereka miliki gitu ya. Sehingga untuk kita masuk di dalam satu museum, gedung atau semacam galeri itu bayar ya. Hanya untuk ingin tahu, menjadi edukasi diri sendiri bahwa saya perlu tahu sejarah misalnya negara saya, sejarah daerah saya gitu ya. Nah, itu mereka sudah membuat satu pameran dengan kemasan yang sangat menarik ya, sehingga banyak pengunjung yang datang gitu ya, dan itu menjadi salah satu pengetahuan yang tanpa harus di bangku pendidikan seperti itu. Jadi mulai dari anak SD, anak kecil sampai mahasiswa pun ketika praktek gitu kalau terkait sejarah budaya ya mereka langsung terjun ke lapang, misalnya melihat tulisan-tulisan atau melihat benda-benda peninggalan seperti misalnya alat perang, kemudian seperti contoh paling simpel alat masak gitu ya. Itu sederhana tapi itu misalnya mengandung nilai saya bahwa zaman dahulu untuk membuat alat makan, alat masak terbuat dari apa dahulunya. Nah, itu dijaga gitu ya sebagai warisan budaya ya. Oke. Kemudian pengertian dari cagar budaya kemarin Ibu sudah sedikit menyinggung ya bahwa cagar budaya adalah warisan budaya ya, warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya, baik yang ada di darat maupun yang ada di air, perlu dilestarikan keberadaannya. Kenapa? Karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ya tidak hanya misalnya arkeolog gitu ya, tapi ilmu pengetahuan umum pun, baik pendidikan, agama, ya, kemudian kebudayaan melalui proses penetapan yang akan dilakukan, yang atau telah dilakukan, ya. Jadi itu cagar budaya. Sehingga nanti kalau ditanyakan apa itu cagar budaya gitu kan. Nah, tetapi memang di dalam cagar budaya ini ada kelemahan dan kelebihannya. Nanti Ibu akan sampaikan di slide berikutnya. Nah, asas, apa yang menjadi asas dalam pelestarian? Ya, yaitu Pancasila. Ya, kita memiliki dasar negara ya, ideologi yang berdasarkan Pancasila, kemudian kita memiliki asas Bhinneka Tunggal Ika, kemudian kenusantaraan, kemudian kita memiliki asas keadilan, kemudian ketertiban dan kepastian hukum, kemanfaatan, keberlanjutan, kemudian ada partisipasi, ya gotong royong ya, itu asas kita ya, asas negara kita, bahwa pekerjaan itu akan lebih mudah apabila kita saling gotong royong, tolong menolong gitu ya. Nah kemudian ada transparansi dan akuntabilitasnya. Nah ini adalah yang menjadi asas dalam pelestarian. Nah, Bu, apa tujuan dari pelestarian cagar budaya? Nah, minggu lalu Ibu sudah menyinggung juga ya. Nah, melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, gitu ya. Kalau misalnya kita tidak diwariskan, ya, peninggalan-peninggalan, ya, yang memiliki arti, misalnya masa perjuangan Indonesia merebut kemerdekaan. Ketika kita tidak ada monumen-monumen, gitu ya,
kita tidak tahu dulu itu seperti apa, mana buktinya gitu ya. Dengan adanya monumen yang dibangun, misalnya di sana ada Pangeran Diponegoro dibuat patungnya ya misalnya. Oh, kita jadi tahu bahwa iya dulu Diponegoro itu berjasa untuk Indonesia gitu ya. Dari mulai melawan penjajahan zaman tradisional sampai menuju modern gitu ya. Jadi kita perlu tahu itu gitu ya. Contoh aja paling simpel ya. Kita, apakah kalian masih ingat nggak punya handphone dulu? Itu akan menjadi sejarah suatu saat. Apakah handphone dulu kalau berkomunikasi hanya lewat handphonenya hitam putih gitu ya, kadang masih wartel gitu ya. Itu suatu saat benda-benda itu akan berharga, memiliki nilai, artinya itu suatu peradaban yang memiliki nilai sejarah gitu ya. Misalnya seperti kalau misalnya kita berbentuk candi gitu ya, bangunan gitu ya. Nah, bangunan itu dimulai dari kita akan jadi tahu, oh, bangunan ini berarti peninggalan masa kerajaan Singosari, masa kerajaan Majapahit. Berarti dulu itu sebelum kita belum menjadi Indonesia, dulu sistemnya kerajaan ya. Nah, kerajaan itu ada di apa saja dan di mana saja, tersebar di mana saja, siapa yang membawanya. Nah, itu merupakan salah satu peninggalan ya yang memiliki nilai sehingga kita anak generasi muda itu bisa mempelajarinya ya, walaupun tidak lahir pada masa itu, karena sesuatu atau sejarah itu kan peristiwa yang telah berlalu gitu ya. Dan kita masih bisa mempelajari, menikmati, mengetahui ya berdasarkan peninggalan-peninggalan tersebut gitu ya. Seperti misalnya kita pernah dijajah oleh Belanda gitu ya, berapa ratus tahun, atau kita pernah dijajah oleh Jepang berapa puluh tahun misalnya seperti itu. Nah, apa dasarnya? Kita tahu bahwa memang kita pernah dijajah. Bayangkan kalau Anda punya cucu, suatu saat cucu-cucu Anda. Nah, tahu dari mana kalau bukan misalnya prasasti, kemudian ada benda-benda, ada kemudian video mungkin yang berapa puluh tahun gitu ya. Seperti saya merinding ya, Ibu selalu merinding kalau mendengar ketika Bapak Soekarno Hatta membacakan kemerdekaan Indonesia, itu videonya sudah hitam putih ya. Kalau udah dihitung sudah berapa puluh tahun, kita merdeka sudah berapa tahun? 67, 75, 80, nanti akan ke 100, tapi kita masih tahu, oh dulu itu ya, yang membacakan undang-undang gitu ya, atau yang membacakan kemerdekaan kita Indonesia bla bla adalah Presiden Soekarno. Oh, Presiden Soekarno itu yang ini ya. Nah, itu suatu saat cucu kita masih bisa, dan itu mungkin dimuseumkan ya, video itu, sehingga sampai sekarang pun kita jadi tahu, padahal kita tidak lahir zaman pada saat peristiwa kemerdekaan tersebut. Nah, itu salah satu bagaimana kita sebagai bangsa yang besar adalah ketika kita menghargai sejarah kita sendiri, seperti itu. Kemudian dengan kita mengetahui dengan betul bangsa dan negara kita, maka kita akan dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa itu sendiri, gitu ya. Kemudian memperkuat kepribadian bangsa, jelas ya, kita dengan yakin bahwa Indonesia adalah negara yang hidup bergotong royong, misalnya seperti punya kepribadian seperti itu, dan itu adalah budaya kita ya, budaya nenek moyang kita, bahwa kita harus saling membantu, yang konsepnya gotong royong gitu ya. Nah, kalau yang lemah dibantu oleh yang lebih kuat, seperti itu. Nah, ini memang tidak lepas dari selain budaya adalah kepercayaan. Nah, kemudian meningkatkan kesejahteraan rakyat tentu saja. Kemudian kenapa? Karena ketika ada benda-benda berharga di tempat di daerah atau lokasi tersebut, maka bisa menjadi potensi pengembangan sebuah kawasan wisata, baik itu sejarah atau budaya. Nah, kemudian bisa mewariskan ke negara lain atau secara kancah internasional, seperti itu. Nah, ini sebenarnya Ibu sudah sampaikan menyinggung minggu lalu ya. Nah, ini yang paling penting. Ketika nanti Anda akan melakukan riset, penelitian, atau semacam mengerjakan sebuah desain atau perencanaan sebuah kawasan atau tapak atau taman sekalipun ya, kriteria benda atau bangunan struktur apabila dikatakan memiliki nilai sejarah apabila satu, yang pertama berusia 50 tahun atau lebih. Jadi standarnya 50 tahun. Kalau Anda tahu bahwa alun-alun Kota Malang itu ya, yang bundar itu ya, itu sudah lebih dari 50 tahun. Bapak saya contoh lahir di Malang gitu ya.
Itu bapak saya mengatakan, karena waktu itu saya penelitian tentang kolonial, masa kolonial di Kota Malang, ibu mewawancarai bapak saya karena yang lahir di Malang dan tinggalnya daerah dekat situ di Rampal gitu ya. Jadi bapak saya mengatakan bahwa dulu itu bukan bentuk kolam gitu ya. Kolamnya tidak seperti itu, ada air tapi sedikit gitu. Cuman tanah langsung air gitu. Jadi kayak kayak tanah yang digali terus ditaruh air gitu. Nah, dulu hanya seperti itu dan hanya lapangan rumput saja. Nah, ketika sore hari bapak saya mengatakan bahwa beliau sering bermain di situ karena kakek saya kan tentara, jadi biasalah kalau anak-anak Rampal itu mainnya sampai sejauh itu gitu, daerah-daerah tentara ya. Nah, pohon-pohon yang ada di daerah Tugu tersebut itu sudah lebih dari 50 tahun ya. Bangunan yang ada di wali kota itu juga sudah lebih dari 50 tahun. Jadi kalau bagi yang tertarik penelitian tentang sejarah Kota Malang, bisa tuh buka artikel Ibu, ada tulisan-tulisan Ibu yang terkait sejarah Kota Malang ya, khususnya terkait zaman kolonial. Nah, yang kedua adalah mewakili masa yang paling singkat berusia 50 tahun. Artinya masa gaya ya. Kalau misalnya kita berbicara bangunan itu sudah berlangsung lebih dari 50 tahun, gayanya seperti itu. Maksudnya kalau kolonial itu ciri-cirinya apa bangunan arsitekturnya? Nah, warnanya seperti apa yang digunakan? Nah, itu dia bertahan sampai 50 tahun tidak berubah. Selain umur ya. Nah, gayanya itu tidak berubah, artinya bahwa bangunan memang dari awal dibangun ya seperti itu bentuknya, ya warnanya seperti itu, kemudian materialnya misalnya kalau rumah-rumah di Ijen itu saya pernah masuk satu kali gitu ya. Jadi lantainya itu berbeda dengan lantai kayak keramik seperti kita. Kenapa? Karena lantainya itu mereka memang beli ya dari luar negeri. Ya dikirim ya dari Belanda, karena dulu daerah Ijen itu kan orang-orang Belanda yang tinggal. Nah, itu lantainya berbeda seperti kita. Jadi ada ukiran-ukiran. Nah, kalau paling mudah untuk melihat itu Anda pergi ke perkampungan Arab. Perkampungan Arab di alun-alun kota ya, bukan yang Tugu, alun-alun yang kota yang segi empat. Nah, yang dekat masjid sama gereja. Nah, di situ di belakangnya kan ada perkampungan Arab kalau yang jual-jual apa sih namanya? Pewangi itu ya, parfum. Nah, ada beberapa rumah ya, dulu Ibu melakukan penelitian, saya minta izin dan saya melihat gitu ya, beberapa bentukan rumah ya, baik material lantainya itu belum berubah. Saya wawancara dan saya menanyakan, memang rumah itu sudah ada dari zaman kolonial gitu ya, zaman penjajahan Belanda. Kemudian saya mengatakan, Ibu bertanya, beli di mana gitu ya, apakah dari Malang ini? Oh enggak, itu kita impor ya dari luar gitu ya. Oke, saya bilang, oh berarti memang antara rumah orang Belanda dengan rumah orang Arab gitu ya. Kan kalau di Malang itu kalau kita berbicara spasial atau istilahnya block plan, yang ada 8 block plan yang dari mulai penjajahan Belanda sampai saat ini, memang Malang itu, khususnya kota Malang ya, itu terbagi beberapa bagian gitu ya. Ada semacam kasta ya, bagaimana yang orang kulit putih yang Belanda rumahnya yang paling depan jalan, yaitu Jalan Ijen. Kemudian mulai di belakangnya itu pedagang gitu ya, dari pedagang atau bangsawan, kemudian setelah itu baru rakyat pribumi gitu ya. Itu karena penjajahan terpola lah pola ruangnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama yang seperti tadi sampaikan, kemudian memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Nah, kadang kita lupa bahwa sejarah peninggalan-peninggalan ya, baik itu budaya pun yang masih kita lakukan atau peninggalan sejarah yang masih dimanfaatkan atau digunakan, bahwa itu merupakan salah satu identitas gitu ya, identitas kita, bahwa kalau kita melihat dari masa bagaimana perjuangan kita ya, dari peninggalan-peninggalan rumah yang misalnya itu punya orang luar, orang asing,
kemudian mereka sudah tidak tinggal di situ, itu bisa menunjukkan bahwa itulah perjuangan kita mengusir penjajahan yang ada dulu di Indonesia dan kita sudah merdeka, gitu ya. Kemudian, nah kriteria khusus dalam situs dan kawasan. Nah, kalau berbicara situs dan kawasan, contoh kita bahwa kriterianya mengandung 2 situs dan cagar budaya atau lebih ya, yang letaknya berdekatan. Kemudian berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia. Nah, berusia paling sedikit 50 tahun. Jadi kriteria ini ya, ketika Anda melakukan penilaian, analisis ya, penilaian identifikasi sebuah situs atau kawasan gitu ya, Anda harus punya kriteria ini. Pertanyaannya, apakah situs atau kawasan ini letaknya berdekatan tidak gitu dengan situs A dengan situs B gitu. Kemudian kalau berupa lanskap, apakah hasil bentukan manusia ya, kemudian apakah sudah berusia 50 tahun gitu ya. Bagaimana pola ya memperlihatkan fungsi ruang yang tadi Ibu sampaikan. Kalau misalnya Anda belajar tata ruang Kota Malang khususnya dari Aklojen, itu terlihat ya bagaimana zaman pengaruh kolonial itu atau penjajahan membentuk pola ruang berdasarkan antara orang pribumi dan non pribumi gitu ya. Nah, kemudian tetapi yang bisa kita lihat bahwa ada pola ruang berdampingan, hidup agama yang berdampingan. Contoh di alun-alun Merdeka, yaitu yang di pusat Kota Malang, bagaimana masjid dengan gereja Bethesda dan gereja Katolik itu berdampingan, jaraknya tidak jauh. Artinya bahwa zaman dulu pun orang sudah saling menghargai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya sehingga tempat ibadah pun bisa berdekatan. Gitu ya. Itu salah satu bagaimana interpretasi budaya atau kehidupan ya yang terjadi zaman dahulu itu kita bisa lihat sekarang dari penataan ruang baik bangunan. Gitu ya. Kemudian memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas. Ya, jelas yang tadi Ibu sudah jelaskan. Kemudian memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya. Ya, kalau misalnya di NTT gitu ya, saya sangat apresiasi ya di daerah NTT itu budaya ya, rumah adat dan pola pemukimannya itu masih dijaga, apalagi di daerah pedesaan. Nah, berbeda dengan Ibu di Sulawesi itu tidak ada lagi. Justru pas kemarin Ibu pulang ya, beberapa peninggalan rumah adat ya, rumah adat orang Sulawesi itu kan Sulawesi itu hampir mirip semua ya. Semuanya rumah panggung, setengah tidak panggung, gitu ya. Itu biasanya yang di kota saya pusatnya itu adalah pemiliknya seorang keturunan bangsawan atau kerajaan. Tetapi kemarin saya lihat itu mau dijual gitu ya. Lah, kalau mau dijual sebenarnya it's okay, tidak masalah, tetapi jangan sampai dirubah atau dirubuhkan gitu ya. Kemudian dibangun ruko gitu. Karena dia di pusat perdagangan memang. Nah, itu sayang padahal itu sebagian dari aset dari kota tersebut. Nah, saya harapkan juga ketika anak landscape sudah belajar tentang bagaimana menghargai atau mengapresiasi budaya dan sejarah yang dimiliki, misalnya anak di NTT, kalau punya kawasan atau situs yang memiliki nilai tersebut, ya boleh Anda melakukan penelitian di sana, sehingga Anda bisa menjadi salah satu bagian dari menjaga atau melestarikan kawasan tersebut, gitu ya. Nah, kemudian memiliki kebiasaan tanah terbang mengandung. Biasanya juga ada semacam endapan fosil gitu ya, yang ada di dalam tanah sebagai bukti misalnya, oh iya dulu itu ada kuburan, itu kuburannya raja keberapa. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu peninggalan misalnya karena terkait dengan silsilah kerajaan seperti itu juga bisa. Oke? Nah, di dalam Undang-Undang Cagar Budaya kemarin Ibu sudah menjelaskan, ya, sudah menyinggung. Dalam Undang-Undang Cagar Budaya ada pengelolaan dan ada pelestarian. Nah, kalau pengelolaan itu upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan, yaitu dia melindungi
kemudian dapat dieksplor atau dikembangkan apakah menjadi sebuah tempat wisata, sejarah atau budaya ya, agar memiliki nilai tambah dan memanfaatkan tentu saja dengan kebijakan peraturan ya, dengan perencanaan yang baik, kemudian dilaksanakan dan perlu pengawasan. Jadi jangan sampai misalnya Anda pulang, oh di sini ada peninggalan budaya kami, ada rumah adat, ada pola pemukiman memang yang punya nilai historis gitu ya. Ada hubungannya antara rumah adat dengan masyarakat sekitar gitu ya. Kemudian Anda ingin mengeksplor menjadi sebuah kawasan wisata budaya. Nah, boleh Anda rencanakan, tapi perlu pengawasan ya. Pengawasan jangan sampai dengan adanya kegiatan wisata itu justru akan merusak ya, merusak dalam bentuk fisik bisa gitu ya, atau vandalisme gitu ya, sehingga mengurangi dari nilai nilai budaya kawasan tersebut gitu ya, jangan sampai, sehingga perlu pengelolaan yang baik atau manajemen yang baik. Kemudian adanya perlu pelestarian atau upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilai caranya melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Gitu ya. Nah, di dalam perlindungan ini ya, sedangkan dalam perlindungan itu kemarin Ibu juga sudah sampaikan adalah mencegah, menanggulangi dari kerusakan, kehancuran. Banyak yang Ibu sudah beberapa melakukan riset terkait lanskap candi ya. Lanskap candi yang kita nikmati sekarang ini kebanyakan atau pada umumnya sudah mengalami pemugaran, perbaikan. Dan yang lucunya, anehnya, yang memperbaiki itu rata-rata orang luar negeri, ya, orang-orang arkeolog, ya, pecinta benda-benda bersejarah gitu ya, yang memperbaiki itu, ya. Kalau pemugaran kan artinya misalnya dia hancur setengah. Nah, bagaimana ini dikonstruksikan ulang agar bentuknya sama gitu, minimal. Apakah nanti menggunakan bahan yang sama, ya? Karena materialnya itu pun berbeda. Anda kalau melihat dinding-dinding dari candi ya, apakah itu dari semen? Berbeda gitu ya. Berarti dulu kita dari benda tersebut, dari bahan material kita bisa tahu bahwa dulu pada zaman dahulu kala orang-orang ketika membangun gitu ya, menggunakan bahan seperti ini gitu ya. Nah, itu adalah cerita sejarah dari elemen seperti lanskap itu kita jadi tahu. Kemudian penyelamatan ya, menghindari dari kehancuran, kerusakan dan kemusnahan. Kemudian pengamanan zonasi, Ibu sudah zonasi masih ingat ya, nanti ketika Anda seorang arsitektur landscape, ketika nanti Anda merencanakan sebuah, misalnya meredesain sebuah kawasan, Anda harus secara spasial ya, secara spasialnya harus dibuat gitu ya. Nanti ada di next pertemuan, apakah nanti saya atau Budian ya, yang akan menjelaskan bagaimana membuat zonasi untuk perlindungan sebuah kawasan yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Itu ada zonasinya ya. Kemudian pemugaran ya, sama Ibu sudah yang lebih penting. Nah, yang persoalannya ya, permasalahan yang paling penting, ini undang-undang kita saja sudah masalah dari kata-katanya, ya, bersifat kebendaan. Nah, pertanyaannya gini, apakah semua yang mengandung nilai sejarah atau budaya harus berbentuk benda? Kalau misalnya bangunan candi ya harus candi. Nah, inilah kelemahan ya, sehingga orang memiliki mindset bahwa kalau sesuatu yang memiliki nilai sejarah budaya itu harus ada barangnya. Nah, apakah sebuah bahasa ya, bahasa ini kita berbicara, apakah itu bukan merupakan sesuatu yang memiliki nilai budaya? Bahasa setiap kita di Indonesia itu berbeda-beda. Negara lain itu cuma satu bahasa biasanya. Ya. Misalnya contoh bahasa Jepang itu cuma bahasa Jepang. Ya mungkin dialeknya saja yang berbeda tiap daerah. Indonesia dengan begitu banyak pulau gitu ya, memiliki juga bahasa yang berbeda, suku yang berbeda, baju adat yang berbeda, gitu ya.
kebiasaan yang berbeda. Nah, ketika dia tidak berbentuk seperti barang, benda, atau bangunan, apakah itu tidak disebut sebagai sesuatu yang memiliki nilai sejarah budaya sehingga masuk dalam warisan cagar budaya? Nah, ini yang makanya saya mengatakan bahwa Indonesia perlu membenah ya, menelaah ulang, melakukan kajian ulang terkait dengan undang-undang. Kemudian memang di beberapa daerah sudah ada beberapa balai ya. Kalau di Indonesia itu di Kemendikbud ya, di Kemendikbud itu sebagai wakil menteri bidang kebudayaan, nah yang mengurus perlindungan cagar budaya, kemudian berupa dinas-dinas ya, ada balai pelestarian, kemudian ada berbagai jenis dinas yaitu berupa Pemda atau Pemkot gitu ya. Kalau di Malang itu kita Kota Malang Pemdanya tidak ada balai ininya pelestarian cagar budaya ada di Surabaya ya. Nah, sehingga kalau ada yang mau penelitian di Malang terkait sejarah budaya dan ingin mendapatkan data atau informasi terkait dengan tempat penelitian atau lokasi Anda harus ke dinas tersebut gitu ya. Di sana sangat banyak. Ibu pernah sekali. Kenapa? Karena Ibu melakukan risetnya di Kota Malang dan ingin tahu rumah-rumah peninggalan di Ijen semua yang ada di Kota Malang ya, sejarahnya, ceritanya gitu ya. Ada beberapa dokumen buku gitu ya. Sehingga kita boleh memfotokopi gitu ya, dan kita pelajari. Oh, dari situ kita akan mendapatkan beberapa informasi sebagai data di dalam riset kita. Nah, untuk di berbagai daerah memang khususnya di Jakarta, di Jogja, kemudian Bogor, itu memang dia sudah punya perda, ya, peraturan daerah gitu ya, di mana mereka ketika ada Undang-Undang Nomor 11 2010 diturunkan dalam perda, ya. Kalau di DKI Nomor 9 tahun 199 gitu ya, tentang pelestarian dan pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya. Kemudian di Jogja Nomor 11 tahun 2005. Nah, dari sini kan terlihat ya bagaimana Jogja mengelola kawasan cagar budayanya. Jadi dia berupa kawasan. Karena kita tahu bahwa memang secara spasial Jogja itu secara kepercayaan baik makrokosmos maupun mikrokosmos karena dia bentuk kerajaan gitu ya. Nah, dari gunung sampai laut gitu ya. Itu tidak hanya terkait masalah kerajaannya saja, tetapi secara kawasan itu memiliki arti gitu ya. Dan masih ada sampai sekarang yang pusatnya di tempat tinggal alun-alun situ ya, kerajaan Hamengkubuwono di kerajaan. Dulu yang merupakan kerajaan ya di Jogja yang dipimpin oleh Hamengkubuwono gitu ya. Nah, di Jogja itu sangat menghargai. Itu sampai di lapisan masyarakatnya. Mereka itu bisa dikategorikan lebih menaati pemerintah daerahnya daripada pusat karena makanya mereka disebut daerah istimewa Yogyakarta seperti Aceh karena mereka punya peraturan sendiri. Karena Jogja itu dia bentuknya seperti monarki ya, di kerajaan gitu ya. Dan dia dipimpin oleh yang menjadi pemimpin adalah Hamengkubuwono terus gitu. Ya, sehingga di rumah karena kakek nenek saya juga orang Jogja asli gitu ya. Di rumah itu tante saya, bude saya, semuanya itu ada fotonya paling depan ruang tamu itu fotonya Hamengkubuwono yang lagi duduk seperti ini gitu ya, pakai dengan di singgasana dengan baju lengkap kerajaan seperti itu. Nah, jadi memang karena mereka sistemnya seperti itu sehingga benda-benda yang mengandung atau kawasan ya yang memiliki nilai sejarah dan budaya itu benar-benar dijaga sampai bagaimana biar pola ruang itu kalau berbicara kawasan berarti pola ruang ya. Ruangnya itu tidak berubah sampai membangun mal saja sangat susah di daerah Yogyakarta. Gitu ya. Sama seperti di Bali, itu juga susah gitu ya, karena mereka punya peraturan sendiri yang benar-benar mereka taati. Tidak semena-mena datang investor, oh saya mau pengen buka mall setingkat berapa gitu ya. Di Jogja tidak bisa ya, karena mereka punya pengelolaan sendiri. Kemudian di Solo juga ada. Nah, bagaimana selain daerah tersebut di Jawa Barat juga punya, kemudian di Bogor ya, kebetulan Ibu dulu sekolah di sana, kita sempat beberapa kali melakukan survei tempat-tempat daerah yang mengandung nilai sejarah dan budaya gitu ya. Nah, di Bogor ini termasuk salah satu tempat memang yang banyak benda-benda
yang masuk kategori cagar budaya atau BCB ya. Istilahnya kalau dulu itu ibunya BCB. Nah, sedikitnya ada 560 benda cagar budaya. Dan baik itu tidak bergerak maupun yang bergerak gitu ya. Tersebar di 6 wilayah kecamatan di sekota Bogor. Di Bogor saja kita sudah punya yang namanya Kebun Raya Bogor. Di situ adalah istana. Itu salah satu peninggalan ya zaman dahulu gitu ya, dan itu merupakan daerah BCB. Makanya tidak sembarang orang kalau ke Kebun Raya Bogor, tidak semua orang bisa masuk ke istananya, karena selain tempat nanti biasanya presiden juga datang ke situ gitu ya, tidak semua orang bisa masuk karena daerah tersebut dijaga. Selain nanti datang pengunjung bisa aja rumahnya dicoret-coret gitu kan, karena memang warnanya putih. Ibu 2 kali masuk deh kayaknya di Istana Bogor itu ya. Memang bagus ya. Mungkin kalau Anda ingin replikanya ya, tidak usah jauh-jauh ke Bogor, itu di Batu ya, di Batu di Jatim Park 3. Ketika saya masuk berasa seperti kaca-kaca yang besar, kemudian ada meja yang biasa diduduki oleh presiden, itu sama persis gitu ya. Mulai dari pintu masuknya itu ya, pilar-pilarnya itu sama gitu ya. Nah, itu Anda bisa ke sana kalau melihat replikanya Istana Merdeka ya. Nah, kemudian salah satu juga yang masih diperjuangkan salah satu oleh kampus IPB adalah Kampus 1. Kampus 1 itu berhadapan dengan Kebun Raya Bogor. Nah, karena berhadapan itu, makanya ada pengaruh secara arsitektural bangunan kampus IPB 1 itu bentuk arsitek bangunannya itu arsitek kolonial. Unik gitu ya. Maybe nanti kapan-kapan Ibu kasih tunjuk ada foto-fotonya. Jadi mulai dari bentuknya, warnanya, teksturnya itu memang benar-benar peninggalan zaman kolonial gitu ya. Nah, masih banyak tempat lagi yang lain ya. Kemudian bagaimana dengan Kota Malang gitu ya. Bagaimana dengan Kota Malang ya? Kita ketahui bahwa Kota Malang ini hampir sama dengan Kota Bogor karena memiliki memiliki arsitek yang sama gitu ya. Arsitek perencana kota ya, Tom Scarston namanya. Nah, BCB di Kota Malang sebenarnya cukup banyak. Tetapi Kota Malang ini kalau saya lihat itu ya pemerintah itu tidak terlalu tegas ya, tidak terlalu tegas, dan peninggalan itu sendiri kurang dieksplor. Jadi orang tidak tahu yang mana sih, kayak kan karena Ibu pernah penelitian waktu S1 kan penelitiannya lanskap kolonial gitu ya di Kota Malang. Nah, sebenarnya banyak tapi tidak terekspor gitu ya. Dulu ada yang namanya, mungkin kalau yang luar Kota Malang ya, dulu tahun 2000-an 7, 2006, 2008, 2009, sebelum belasan-belasan. Nah, itu ada yang namanya festival di Kota Malang gitu loh. Festival itu menurut saya menarik. Kenapa? Karena dia menggambarkan, ya menceritakan sejarah dan budaya yang ada di Kota Malang. Ya, mulai dari misalnya zaman kalau berbicara kolonial, kita jadi tahu ini adalah bangunan peninggalan Belanda yang dimiliki oleh siapa. Nah, itu ada fotonya semua, bentuk poster besar menutupi yang namanya jalan, dan itu lokasinya berada di daerah Ijen. Jadi jalan-jalan yang ada di Ijen, median itu ya, di pinggirnya yang dipakai. Itu semua full ya. Full stand ya, karena memang festivalnya biasanya bisa seminggu ya. Nah, selain itu kita ketahui bahwa Kota Malang sendiri pun ya secara BCB-nya masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, di mana menurut dari data Dinas Pariwisata yang ini Ibu tahu ya, karena waktu itu Ibu riset bahwa Kota Malang itu menetapkan 25 bangunan sebagai cagar budaya, gitu ya. Nah, bangunan ini bisa terdiri dari rumah tinggal, kemudian perkantoran, sekolah, sekolah banyak ya. Coba Anda perhatikan jalan di Kota Malang. Sekolah, mungkin kalau yang tidak jalan-jalan eksplor di Kota Malang karena cuma tinggal di Telogo Mas saja, gitu ya.
kurang tahu gitu ya. Kemudian beberapa penginapan berupa hotel gitu ya. Kemudian ada guest house juga. Nah itu kalau Anda penelitian itu menarik gitu loh sebenarnya kalau mau belajar landscape-nya, landscape kawasan gitu ya. Nah itu sangat menarik bagaimana nilai-nilai sejarah itu ada di situ gitu ya. Dan bagaimana kita sebagai arsitektur landscape melestarikan kawasan tersebut gitu ya. Selain tadi pepohonan atau vegetasinya yaitu berupa pohon yang sudah umurnya lebih dari 50 tahun gitu ya. Jadi mulai dari kawasan Klojen itu memang benar-benar masih banyak peninggalan kolonial dan sampai saat ini ada, tetapi kadang orang merasa itu biasa aja. Ya karena menurut Ibu kurang diekspor ya gitu ya. Kurang diekspor sehingga anak generasi sekarang, jadi contoh lah kalian yang tinggal di Malang sudah berapa tahun? Ini sudah semester 6 ya, berarti sudah 3 tahun. Kalau yang di luar pulau, di luar kota Malang, apakah Anda sudah jalan-jalan, sudah tahu mana saja yang merupakan peninggalan kolonial? Nah ini sebenarnya Ibu pengen sebenarnya ya, kalau tidak corona seperti ini, ya bagi yang tinggal di kota Malang gitu ya, nanti ada tugasnya ya, nanti diomongin di Google Classroom. Nah, kota Malang salah satunya itu daerah Tugu itu ya, dan sekitarnya itu kan banyak berapa hotel tuh ya, karena ada sudah berapa hotel saya nginap di situ. Kemudian, karena dulu Ibu tinggal dekat situ, jadi tiap hari lewatin gitu ya kalau kuliah gitu. Kemudian, berapa sekolah, kemudian tempat ibadah seperti gereja Katolik, gereja Protestan, kemudian yang memiliki nilai sejarah gitu ya. Kemudian gedung PLN tahu ya, gedung PLN yang menuju ke BA. Nah, kemudian ada beberapa rumah di Jalan Ijen. Nah, di rumah Jalan Ijen itu sudah mulai sangat terlihat banyak yang berubah. Orang sudah merubah bentuknya. Padahal tadi dikatakan kriteria di dalam penilaian apakah benda atau barang atau kawasan tersebut memiliki bentuk atau warna, misalnya kalau secara bangunan ya, secara arsitektur, apakah masih mempertahankan dari 50 tahun dengan gaya yang seperti dulu. Nah, kalau sudah tidak ya itu akan menjadi rumah biasa saja gitu ya. Nah, di Ijen itu selalu dicanangkan bla bla bla, tapi ya tergantung kalau yang punya, misalnya Ibu nih contoh, Ibu yang punya pemilik rumah salah satu di situ. Terus tiba-tiba saya pengen rumah saya lebih modern deh gitu ya. Saya rubahlah mulai dari depan, terus saya naikin tingkatnya kan. Kalau kota Malang itu kan rumahnya kan atapnya kan kayak gede ya. Kalau kalian perhatikan bahwa atap bangunan yang ada di Jalan Ijen itu ya, rumah-rumah yang besar itu, nah itu sama ya, curam gini karena memang kita di sini daerahnya dulu dingin, kemudian curah hujannya cukup tinggi. Jadi zaman Belanda itu dia membangun bumbungannya itu sangat tajam gitu ya, terus tinggi gitu. Itu salah satunya untuk juga tidak terlalu panas rumahnya kalau ketika musim panas. Nah itu masih banyak lagi. Kalian bisa buka artikel Ibu ya, jurnal Ibu di Google Scholar, itu mana saja yang merupakan peninggalan kolonial. Oke. Jadi siapa tahu ya, setelah ini kan Anda semester 7 ada yang tertarik untuk melakukan penelitian ya terkait sejarah di Kota Malang. Nah, saya lanjutkan. Nah, sekarang yang paling penting ada beberapa komitmen negara anggota atau state party ya. Di sini itu ada beberapa negara yang bergabung ya. Bagaimana mereka membantu mengidentifikasi ya. Jadi komunitas ini berfungsi ya. Mereka ingin membantu, misalnya ada beberapa, misalnya contoh daerah, misalnya masih sekitar negara Asia ya Tenggara. Mereka ingin mengetahui sejarah tentang misalnya candi yang merupakan tempel atau kuil, misalnya baik itu Hindu atau Buddha, apa hubungannya gitu ya antara di Indonesia dengan Sri Lanka, dengan India misalnya. Nah, mereka punya satu komunitas ya untuk mencari tahu ya, membantu mengidentifikasi sehingga bisa dilakukan perlindungan ya. Perlindungan itu berupa pengawetan juga dan pelestarian
warisan dunia ya. Bisa jadi itu bisa menjadi warisan dunia tidak hanya punya orang Indonesia, karena ternyata misalnya dulu pendeta, misalnya pendeta apa sih namanya ini, yang Buddha gitu ya, dia mengajarkan ajaran Buddha di Indonesia, dan dia membangun satu kuil atau tempel, kemudian disebut sekarang candi gitu ya, untuk melakukan ritual ibadah, dan itu ada kaitannya misalnya. Nah itu bisa jadi nanti bahwa candi itu bukan hanya menjadi warisan bangsa Indonesia, tetapi warisan dunia secara misalnya Asia misalnya seperti itu. Nah ini yang perlu memang diperlukan komunitas seperti ini. Kemudian mereka juga berusaha sekuat mungkin dengan sumber dayanya sendiri ataupun bantuan internasional ya, untuk menjamin perlindungan dan pelestarian yang mumpuni, yang memadai, yang sekuat mungkin. Bagaimana misalnya CSR, melakukan CSR gitu ya, memberikan dana pengelolaan, pemeliharaan kawasan tersebut agar kawasan tadi tidak dirubah, biar tetap seperti itu gitu ya. Nah itu salah satu bentukan dari kepedulian gitu ya. Nah Nah, ini ada beberapa nilai penting ya, nilai penting yang signifikan ya dalam Culture World Heritage gitu ya, atau CWH ini. Nah, sebuah mahakarya atau masterspace jenius kreatif manusia. Nah, nilai penting. Kemudian menjadi pertukaran nilai kemanusiaan ya, kemudian baik secara arsitektur atau teknologi ya, kemudian baik perencanaan kota atau desain lanskap, kemudian menjadi kesaksian yang unik ya, menjadi tradisi budaya atau peradaban hidup ya, yang akan mungkin hilang ya, atau yang telah hilang ya. Kemudian bisa menjadi sebuah contoh ya dari jenis bangunan atau arsitektur ya, yang menggambarkan sebuah teknologi. Kemudian terkait langsung dengan nyata atau peristiwa tradisi yang hidup dengan ide, dengan keyakinan gitu ya. Kemudian perlindungan pengelolaan, keaslian, integritas properti juga merupakan pertimbangan yang penting ketika kita mengatakan bahwa apa yang menjadi nilai penting dari Culture World Heritage tersebut ya. Nah, ada beberapa daftar warisan dunia ya, Anda bisa baca nanti gitu ya, yang memang menjadi sebuah bahan bacaan yang seharusnya kita tahu ya, bagaimana di luar negeri secara atau internasional itu sudah peduli dengan hal budaya. Indonesia saya rasa makin merosot ya, apalagi kita terjajah dengan dunia barat, kemudian kalau di Asia mungkin K-pop gitu ya. Nah, kita lupa bahwa kita punya budaya yang juga harus kita lestarikan. Makanya saya kadang kalau melihat, misalnya contoh, kita punya suku bermacam-macam gitu ya, kita punya rumah adat gitu ya. Kenapa kita nggak bentuk rumah kita, kalau kita seorang desainer, kenapa kita tidak menggunakan gaya arsitektur yang misalnya joglo. Memang kalau kita tinggal di Jawa, rumah saya desainnya konsepnya Jawa gitu ya. Kalau saya di Sulawesi, rumah saya Sulawesi, tapi dibuat semi modern gitu ya. Itu salah satu bagaimana kita menghargai ya, kita menghargai apa yang kita miliki gitu ya. Seperti misalnya pernikahan ya, pernikahan secara budaya gitu ya, adat istiadat gitu ya, sangat menarik gitu ya. Tidak harus menikah secara internasional, tapi budaya itu juga salah satu bagaimana ketika kita menggunakan, artinya ini menjadi warisan kita dan kita perlu lestarikan dengan menggunakannya gitu ya. Ketika misalnya orang NTT nikah gitu ya, menggunakan baju adat dengan ada adatnya sendiri gitu ya. Nah itu juga merupakan salah satu bagaimana turun menurun gitu ya, perlu dilakukan agar anak cucu nanti itu mengingat gitu, oh saya kalau nikah di NTT itu pakai baju adatnya gini, terus adat yang harus dilakukan proses pernikahan itu seperti ini gitu. Nah itu bisa juga tertuang dalam elemen-elemen rumah Anda atau lahan Anda atau tapak Anda, ada kawasan Anda. Oke, ya. Nah, ini merupakan salah satu peninggalan juga ya. Prasasti juga ini merupakan contoh gitu ya. Kita punya prasasti banyak ya, banyak di Indonesia itu sangat banyak. Tercatat yang menjadi World Heritage misalnya Borobudur ya, Prambanan, Sangiran juga. Nah itu
Kalau misalnya natural heritage, tolong dicatat ini dua ini, yang mana menjadi culture heritage, mana yang menjadi natural heritage. Ujung Kulon Nasional, Komodo, Pulau Komodo nih, NTT harus bangga ya. NTT harus bangga bahwa dari tahun 1991 bahwa secara alam ya, kita peninggalan yang benar-benar harus dilindungi adalah Pulau Komodo gitu ya. Kemudian ada hutan tropis yang di Sumatera gitu ya. Ini di Sumatera ini banyak orang Jepang melakukan penelitian gitu ya. Mereka pengen menjaga Sumatera itu tetap hutannya tetap seperti itu karena banyak hewan-hewan yang bermigrasi gitu ya. Kemudian ada Ujung Kulon gitu ya. Kemudian ada Lawrence National Park. Ini adalah beberapa bagian di negara kita yang sudah menjadi culture dan natural heritage. Dan tahunnya ada ya, Anda bisa lihat di situ. Oke, demikian penyampaian Ibu. Semoga ini menjadi inspirasi Anda ya, nanti ketika Anda sudah mau semester atas yang ada tertarik dengan penelitian yang terkait sejarah budaya ya. Slide ini Anda bisa miliki dan Anda bisa pelajari kembali untuk membantu Anda dalam nanti melakukan penilaian atau analisis sebuah kawasan, tapak atau bangunan yang memiliki nilai sejarah atau budaya. Siapa yang tahu yang ada yang tertarik melakukan riset terkait baju adat Anda? Saya pengen sebenarnya baju adat, misalnya yang paling kental itu adalah budaya orang di NTT gitu ya. Baju adat, hubungannya baju adat dengan bagaimana interaksi mereka dengan alam. Itu menarik sebenarnya. Nah, itu Anda bisa, siapa tahu ada yang pengen penelitian itu gitu ya. Karena baju adat itu kan kalau zaman dulu kan masih menggunakan bahan-bahan alami, yang tentu saja bahan alami itu mereka dapatkan di kawasan pertanian atau hutan gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan keadaan hutan sekarang ini gitu ya? Apakah dengan adanya ada keterikatan sangat kuat gitu ya? Apakah ada semacam kerusakan lingkungan justru gitu ya? Nah, itu bisa Anda apa ya? Ketika misalnya contohnya baju adat Anda tetap gunakan dengan bahan yang sama dari turun temurun, artinya apa? Walaupun baju itu dicetak banyak pun, dibuat banyak, misalnya yang di Anyam gitu ya, kalau yang saya lihat, saya pernah ke NTB ya. Nah, dengan pewarna itu kan pewarnanya beda-beda, dan sehingga harganya berbeda. Nah, kalau kita telusuri, bahannya itu dari mana gitu ya. Kalau kain ini tetap ada sampai sekarang, berarti kemungkinan hutan ini masih terjaga, sehingga dia masyarakat yang di situ masih bisa mendapatkan bahan tersebut gitu ya. Nah, itu bisa Anda nanti melihat melakukan kajian interaksi manusia dengan hubungannya misalnya dengan kain adat gitu ya. Nah, itu bisa menarik ya, atau alat musik atau rumah adat Anda gitu ya. Nah, itu sangat sangat menarik gitu ya. Masih jarang gitu ya kalau untuk di Arsilenskop di Tribuana anak-anak melakukan penelitian, tapi memang butuh metode yang sangat tajam gitu ya, beberapa metode analisis yang perlu Anda pelajari yang tidak umum gitu. Tapi tidak masalah, namanya juga belajar gitu ya. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan, monggo, tapi ini waktunya sudah habis karena Budian mau kunci pintunya. Oh, sudah. Sebentar, Ibu Sep sudah mau putus soalnya. Oke, oke, oke. Nanti saya save dulu ya.